Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Falevi dari kelas Sistem Informasi Bilingual B angkatan 23. Hari ini saya akan menjelaskan program saya mengenai tentang detektor palindrom. Sebelum kita masuk ke program hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu palindrom. Singkatnya, palindrom itu adalah kata atau kalimat yang apabila di reverse itu akan menjadi kalimat itu sendiri. Contohnya, kasur rusak. Apabila kasur rusak kita baca dari belakang, maka kasur rusak akan menjadi tetap kasur rusak. Nah, inilah program saya pada hari ini. Pertama, saya membuat HTML-nya dan ini JavaScript-nya. Di sini saya membuat HTML di mana saya mencantumkan kontainer untuk membungkus header H2P, div class input dan button. Lalu header ini berfungsi untuk menampilkan tampilan pertama yang yaitu deteksi palindrom di H2 sebagai judul. Lalu saya memberikan penjelasan singkat tentang palindrom itu sendiri. Nah, lalu di sini baru masuk ke button. Button inilah yang menjadi di mana saya menginput menjadi input dalam JS saya, JavaScript. Masuk ke JavaScript, saya akan menjelaskan JavaScript-nya, yaitu saya membuat fungsi tentang cek palindrom tersebut. Lalu yang pertama, saya membuat variabel dengan nama input text, di mana variabel ini mengambil elemen referensi elemen dari HTML saya, yaitu di sini di input text. Lalu di sini saya juga menaruh nilai bahwa ini akan menjadi lowercase, di mana setiap dari hurufnya adalah huruf kecil. Lalu mengubah tanda spasi, elemen-elemen spasi atau angka itu bisa di reverse juga, jadi diabaikan gitu. Nah, lalu saya di sini membuat variabel reverse tag. Nah, reverse tag ini fungsinya sebagai penampung untuk looping saya di sini. Nah, variabel ini jadi pengulangan saya di sini saya menggunakan variabel i. Nah, di sini indeks pertama atau permulaannya saya mulai dari panjang input text. Jadi seberapa saat saya menginputkan teks, jadi saya tahu berapa panjangnya, berapa panjang huruf atau berapa panjang elemennya. Karena indeks itu dimulai dari 0, lalu saya kurangkan 1. Berarti saya memulai dari huruf paling belakang, lalu ke indeks ke 0, yaitu indeks pertama tentunya. Lalu saya incrementnya min-min. Nah, lalu di situ saya membuat reverse tag, di mana dari perulangan tersebut akan dibuat seperti dari perulangan tersebut, maka indeks i itu dibandingkan dengan reverse tag. Lalu if ini lalu saya membuat percabangan di mana input text, karena ini perbandingan, makanya menggunakan sama dengan 2 kali. Input text sama dengan reverse tag, di mana apabila input text ini sama dengan reverse tag yang tadi dilakukan perulangan, maka hasilnya itu adalah teks tersebut adalah palindrom. Lalu
Eh, Selainnya, apabila input teks tidak sama dengan reverse text, maka teks tersebut bukan teks palindrom. Lalu Oke, mungkin kita lanjut ke CSS. Nah, lalu saya menggunakan CSS juga untuk mengedit interface-nya, mempercantik interface-nya. Yang pertama saya melakukan permulaan margin 0, padding 0, bold sizing, border box, dan saya mengambil font dari Google, itu font Poppins. Lalu di body, di sini saya menggunakan display flex agar konten-konten di dalamnya itu bisa fleksibel. Align items. Jadi align items ini akan membawa text box saya ke center, dan justify content ini itu merupakan dari sumbu X. Jadi sumbu X yang center, align items itu sumbu Y. Nah, min height ini jadi minimal tingginya 100 fh itu merupakan besar layar komputer, dan saya menggunakan background warna orange. Nah, lalu seperti saya bilang, saya membungkus laman HTML saya menggunakan container. Nah, container ini juga saya edit sedemikian rupa dengan max width 500 pixel, background putih, border radius. Nah, border radius ini berfungsi untuk pinggir kotak agar tidak terlalu lancip, jadi sedikit melengkung. Nah, padding ini seperti jarak antara satu sama lain. Lalu header H2 tadi saya menaruh deteksi palindrom, yang dimana saya membuat font size dan font weight. Jadi font weight itu sebenarnya seperti ketebalan dari hurufnya. Lalu input di sini saya membuat kelas input, di mana saya membuat margin 20 pixel, 0 dan 27 pixel dari left. Lalu ini ada kelas input, dan sini saya ada tag input juga. Makanya saya mengedit seperti ini. Width 100%, height 60 pixel, outline none, font size 19 pixel, padding 0, border radius 7 pixel, dan border ini seperti garisnya, jadi solid. Lalu input button. Lalu saya mengedit buttonnya juga. Di sini ada button. Di dalam kelas input ada tag button. Ini seperti di sini saya juga menambahkan background untuk tombol buttonnya menjadi warna orange. Nah, di sini adalah tulisan dari fungsi hasil dari fungsi tadi, dimana result ini, hashtag result ini adalah ini kan saya membuat ID di sini, ya ID result di sini. Makanya saya membuat hashtag result karena itu untuk memanggil ID tersebut, dimana saya membuat display flex box, font size 19 pixel, dan text align center. Seperti saya bilang tadi, text align itu sumbu Y. Jadi margin bottomnya juga saya menaruh 10 pixel dari size box yang sudah saya buat tadi. Mungkin saya akan menampilkan hasil dari web saya ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa teks palindrom itu merupakan teks yang bisa dibaca sama dari inwards to backwards, dari inward to backwards, dari backwards to inwards. Nah, itu contohnya seperti apa? Ini akan jadi lowercase karena tadi sudah di input lowercase. Nah, teks tersebut adalah palindrom. Dia tidak masalah kalau ini. Kalau
ada yang kecil ada yang besar, karena dia tidak tidak terpengaruh. Contoh lagi seperti yang saya bilang tadi, kasur rusak, kita cek teks tersebut adalah palindrom. Coba kita menggunakan karakter lain yang tidak palindrom. Karakter, contohnya karakter, maka muncul tulisan teks tersebut bukan palindrom. Lain lagi, misalnya deteksi teks tersebut bukan palindrom. Lalu riskar teks tersebut adalah palindrom. Jadi mungkin sekian penjelasan saya tentang program saya, yaitu deteksi palindrom, teks palindrom atau tidak. Mungkin kalau ada kesalahan penjelasan dari saya itu mohon maaf, dan juga kalau masih ada kekurangan dalam program saya mohon dikoreksi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.